Yes, datang lagi dan sekarang kita akan ngomongin 3 buku yang ini juga tidak kalah pentingnya untuk ibu-ibu pebisnis dan sering abai ibu-ibu pebisnis itu, yaitu apa? Memisahkan buku kas gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin tentang buku kas itu sebenarnya ada 3 yang harus dilakukan oleh ibu-ibu. Yang pertama adalah pencatatan kas bisnis, yang kedua adalah pencatatan kas rumah tangga, yang ketiga adalah keluar masuk rekening bank. Ini 3-tiganya penting banget. Kalau misalnya ibu-ibu tidak memiliki buku kas ini, maka yang terjadi adalah hobinya keluar masuk uang nggak jelas dan akhirnya nggak tahu bisnis kita ini untung kenapa, rugi juga kenapa gitu. Jadi untung nggak tahu dari mana, kemudian rugi juga nggak tahu dari mana. Nah, inilah pentingnya yang namanya buku pencatatan kas gitu kan. Mulai dari pribadi, bisnis sampai ke bank itu harus dicatat. Dan ini sebenarnya bukunya sangat sederhana. Kalau dulu kita sering lihat buku ini ada di Gramedia lah, namanya buku kas. Kalau sekarang saya sudah bikin bukunya ini menjadi lebih cantik seperti ini gitu kan, dan dipisah-pisah. Kalau buku yang dulu saya juga sering pakai di Gramedia, buku kas itu cuma 1. Kalau sekarang saya harus memisahkan antara buku kas bank, buku kas rumah tangga, dan buku kas bisnis. Ini harus terpisah satu sama lain karena masing-masing punya peruntukannya gitu. Bisnis jangan dicampur dengan keuangan rumah tangga jangan dicampur bisnis. Bank juga sama gitu kan. Di bank Anda harus tahu keluar masuknya itu seperti apa. Sederhananya sebenarnya kalau untuk pencatatan keuangan kas rumah tangga itu bakalan bikin Anda makin bahagia. Karena apa? Karena tahu keluar masuk uang dan bisa mengevaluasi. Kalau saya ini borosnya di sebelah mana ya? Dan ini bisa dilihat dari mana? Dari pencatatan keuangannya kita. Walaupun hanya Rp1 saja itu wajib untuk dicatat, gitu kan? Nah, dan karena ini bukunya kecil, jadi teman-teman ini bisa bawa kemana-mana. Ini masuk tas gitu kan, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nggak ada yang namanya itu tertinggal buku kasnya, nggak ada. Harus dibawa kemana-mana dan setiap ada pengeluaran harus ditulis. Kalau misalnya saya nggak menulis sendiri tapi ada tim yang akan menuliskannya, wah bagus dong. Ajarin timnya untuk melakukan pencatatan seperti ini gitu. Keluar masuk bank, keluar masuk uang bisnis, keluar masuk uang rumah tangga, itu benar-benar harus dicatat. Gimana nih kalau misalnya saya itu lagi butuh uang di rumah tangga, tapi kemudian saya mau ngambil nih duit di bisnis, boleh nggak? Boleh. Tapi di keuangan bisnis Anda harus mencatat itu sebagai utang, gitu kan. Baru masuk ke sini ya utang juga gitu kan. Jadi kalau di bisnis itu anggaplah bahwa Anda berutang kepada bisnis dan akhirnya bisnis memiliki piutang yang bisa ditagihkan kepada Anda. Ketika Anda punya uang, Anda harus bayar. Nah, pencatatan utang piutang pun bisa dilakukan di sini. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah Anda memiliki pencatatan yang lebih baik dan Anda bisa mengevaluasi setiap saat. Apakah sampai gini loh teman-teman, apakah bisnis saya ini harus ditutup atau tidak? Apakah bisnis saya ini wajib untuk dipertahankan atau udahlah saya matikan saja gitu? Karena ternyata berdasarkan laporan pencatatan bisnis, saya ini sebenarnya nggak pernah untung gitu. Di bisnis ini nggak pernah untung sama sekali. Nah, jadi teman-teman, nanti di sini sederhana banget kok teman-teman. Teman-teman hanya tinggal mengisi form ini gitu kan, mulai dari nomor, tanggal, deskripsi, itu artinya adalah pengeluaran Anda atau pemasukan Anda dari mana, jadi lebih ke keterangan. Kemudian debit, kredit, dan saldo. Di sini saldo setiap Anda keluar uang atau Anda masuk uang, ini harus ditulis di saldonya di sini. Ya. Kemudian di sini juga ada contohnya teman-teman, jadi tidak perlu bingung. Ini gimana sih cara ngisinya? Ada contohnya. Kemudian di sini juga saya berikan kayak misalnya untuk apa sih pencatatan kas ini. Misalnya buku kas dipakai untuk menuliskan semua transaksi keuangan yang terjadi. Dalam hal ini bertujuan untuk dapat menelusuri apa saja pemasukan dan pengeluaran keuangan. Lalu apa keistimewaan dari pencatatan kas? Memudahkan untuk melacak pemasukan dan pengeluaran keuangan. Kemudian bagaimana cara menggunakannya? Ini juga sudah lengkap di sudah dituliskan di sini sehingga teman-teman tinggal mengikuti saja. Jadi di situ cara penggunaannya tulis bulan dan tahun setiap dimulainya bulan baru gitu kan. Jadi ini nggak ada bulannya teman-teman. Jadi teman-teman nanti tinggal ditulis di sini misalnya bulan Juli gitu kan.
Terus kemudian buatlah 2 garis tebal setiap mengakhiri bulan. Nah, kayak gini contohnya. Nah, ketika teman-teman nih buku kas ini tidak cukup untuk dilanjutkan ke bulan berikutnya, tinggal dikasih batas lebih tebal gitu kan. Kemudian ada lagi catat saldo awal setiap memulai pencatatan di bulan yang baru. Misalnya di bulan Juli saldo awal Anda itu adalah 1 juta, maka catat di saldo awal di bulan Julinya adalah 1 juta, karena sisa dari setelah ini itu di bulan Juni saldonya sisa 1 juta. Kemudian setiap penerimaan uang dicatat di kolom debit dan setiap pengeluaran uang di kolom kredit. Tulis nomor urut di kolom nomor. Jadi nomor itu harus selalu ditulis. 1, 2, 3, 4, 5 harus selalu ditulis. Tulis tanggal transaksi di kolom tanggal. Tulis transaksi apa yang dilakukan di kolom deskripsi. Tulis berapa pemasukan di kolom debit. Tulis berapa pengeluaran di kolom kredit. Tulis berapa uang yang tersisa. Jadi sisa itu adalah selisih di kolom saldo. Jadi setiap keluar masuk uang selalu ditulis saldonya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah Anda selalu tahu Anda punya duit berapa atau saldonya ada berapa. Baik itu di bisnis, baik itu di rumah tangga, ataupun baik itu di bank. Jadi 3 ini adalah buku yang saya rekomendasikan untuk Anda mulai belajar tentang pencatatan keuangan. Ada Mbak Dia, kemudian ada Mbak Yulia. Galvok teh itu bunganya. Nah, saya ini pakai aplikasi. Kalau saya tutup langsung di sini Find Face. Jadi harus selalu terbuka sehingga akhirnya aplikasinya bisa jalan. Jadi itu teman-teman untuk buku kas ini. Dan insya Allah saya hari ini juga akan bedah buku-buku yang lainnya yang memang akan dan saya rekomendasikan untuk teman-teman belajar lagi, belajar terus, action terus, latihan lagi. Supaya apa? Supaya bisnisnya lebih baik dari waktu ke waktu. Tapi sebelumnya nanti jam 9 akan ada sesi sharing dulu dari adik saya Dian gitu kan. Dan sharingnya juga luar biasa. Nanti teman-teman bisa mengikuti sesi sharing yang insya Allah itu akan juga menambah bensin untuk melanjutkan perjalanan sebagai pebisnis. Sampai ketemu lagi bersama saya Indari Mastuti.